Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Stefan Wijaya. Saya dari kelas TFRP 24E dan NIM saya 2455201128. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 8 yang ada di UTS Jaringan Komunikasi. Jadi di sini kita memiliki pertama router. Router sini ada satu, yaitu namanya router PT, yang dimana router ini berhubungan ke switch yang pertama dan juga ke switch PT yang kedua. Dari switch yang pertama ini dia menghubungkan N atau koneksi ke komputer, dan yang switch kedua ini atau switch PT ini menghubungkan N atau koneksi ke laptop PT. Lanjut, sini kita akan memasukkan router N, yang dimana dilanjutkan dengan router #conf t, dilanjut dengan router config #int f0/0, router config if #ip add atau IP address 126.10.1.255.255.255.255.248. Lanjut ke router config if #no jika tidak shut. Lanjut lagi ke bawah, router config if lanjut lagi router config if #no sama dengan shutdown, atau jika tidak mati. Lanjut ke router config if x, router config #integer f1/0. Lanjut penambahan router config if ip add 172.16.10.255.255.255.248 ke router config if #no shutdown jika tidak mati lagi, router config if #x, dan saya router config #. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang config per setiap device-nya. Yang pertama, di sini kita menggunakan IP configuration static, yang dimana IP address-nya 126.10.5.2. Kenapa di sini menggunakan 126.10.5.2? Dikarenakan seperti yang kita lihat di awal, default gateway kita itu 126.10.5.1. Karena tidak boleh memiliki IP address yang sama, kita menggunakan 2 di akhir untuk IP address si PC 0. Setelah itu kita lanjut ke device PC 1, yang dimana di sini kita menggunakan 126.10.5.3. Untuk default gateway-nya masih sama menggunakan titik 1, dan untuk IP configuration yang biasa maupun IP v6 configuration yang biasa tetap sama menggunakan static. Lanjut kita ke device laptop 0, yang dimana di sini kita menggunakan IP configuration static dengan IP atau IPv4 addressnya itu 176.16.10.2, yang dimana dia sama-sama menggunakan default gateway 172.16.10.1, yang dimana subnet max-nya seperti yang sudah kita jelaskan di awal 255.255.255.248. Yang terakhir kita masuk ke device laptop 1, yang dimana dia menggunakan IP v4 v4 address yang menggunakan IP configuration static, dimana IP-nya 172.16.10.3 menggunakan subnet max yang sama dan dengan default gateway juga yang sama, yang dimana di sini mau IP configuration maupun IPv6 configuration-nya sama-sama menggunakan static. Di sini untuk hasilnya kita akan melakukan atau mencoba untuk pinging ke device PC 0, yang dimana di sini kita mencoba ke pinging ke IP address 126.10.5.1 dengan 32 byte data, dan apabila kita mendapatkan reply from dari IP addressnya 4, otomatis pinging kita berhasil dan akan tersampaikan informasinya. Nah, apabila tidak, akan muncul 0 atau loss.
Nah, di sini kan ada seperti yang kita tulis send 4 receive 4, berarti semua datanya sudah terkirim dengan benar dan terterima juga dengan benar. Lanjut kita coba ke ping yang kedua. Ini kita ngeping ke IP address 126.10.5.3 dengan total byte data yang sama dan hasilnya juga sama, yaitu reply sebanyak 4 kali, yang dimana dua-duanya sukses. Jadi sekian penjelasan dari saya Steven Wijaya untuk nomor 8. Semoga rekan-rekan dan Bapak dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Saya mohon pamit. Terima kasih.